Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Dia Ramadhani dengan NPM 23412060 kelas akuntansi 23A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam podcast kali ini, saya akan mengulas sebuah buku novel yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Dikta dan Hukum. Jadi, buku ini ditulis oleh seorang mahasiswi yang bernama Dia Anfarah Afifah yang kerap dipanggil dengan Ara, yaitu anak keempat dari 4 bersaudara. Beliau lahir pada tahun 2000 di Curup, Bengkulu. Pada saat itu, beliau menetap di Bogor dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Bandung dengan program studi hukum keluarga. Beliau sangat berminat di bidang olahraga dan menulis. Dalam menyalurkan hobi menulis, Ara sudah banyak mempublikasikan cerita buatannya melalui media sosial Twitter dalam bentuk AU atau Alternate Universe. Hingga saat ini, Ara sudah berhasil menamatkan 5 cerita di akun Twitternya, dan seiring dengan berjalannya waktu, akan terus bertambah. Novel Dikta dan Hukum merupakan cerita fiksi yang diangkat dari Alternate Universe. Novel ini menceritakan sebuah kisah perjodohan antara seorang laki-laki yang bernama Dikta yang merupakan mahasiswa akhir dari program studi hukum dengan seorang perempuan yang bernama Nadira yang merupakan siswi SMA kelas 12 IPA. Alasan orang tua mereka menjodohkan mereka berdua yaitu karena mereka sudah bersahabat sejak masih anak-anak. Mereka sudah seperti kakak dan adik. Orang tua mereka juga sudah saling lama kenal dan dekat. Dalam novel ini, sosok Dikta digambarkan sebagai tokoh yang sempurna yang memiliki kepribadian yang baik, sopan, pintar, tampan, dan berpendidikan luas. Sedangkan Nadira digambarkan berbanding terbalik dengan Dikta, yaitu sebagai tokoh siswi SMA kelas 12 yang tidak rajin dan memiliki sifat yang mudah mengeluh serta keras kepala. Pada awalnya, Dikta dan Nadira sama-sama menolak perjodohan tersebut karena beberapa hal. Salah satunya yaitu karena Nadira yang sudah memiliki kekasih yang bernama Jeno. Tetapi mau tidak mau mereka harus tetap berpura-pura dapat menerima perjodohan tersebut untuk menjaga perasaan kedua orang tua mereka. Terkadang Dikta membantu Nadira dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dan mengajarkan Nadira mengenai pembelajaran yang tidak diketahui oleh Nadira. Selain itu, Dikta juga selalu memotivasi Nadira agar tidak bermalas-malasan dan terus bersemangat belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Walaupun Dikta terlihat sebagai lelaki yang cuek, tetapi Dikta sebenarnya memiliki perhatian yang lebih kepada Nadira. Namun, Dikta tidak pintar untuk menyampaikannya. Bahkan terkadang Dikta dibantu oleh teman-temannya, yaitu Jeffrey, Atuy, Theo, dan Johnny. Perasaan seseorang terkadang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dipahami. Semakin seiring berjalannya waktu dan seiring Nadira yang selalu menghabiskan waktu bersama Dikta, tiba-tiba perasaan Nadira pun berubah. Bisa dikatakan lebih dari sekedar menganggap Dikta sebagai seorang kakak. Dan ternyata Dikta yang lebih dahulu menyimpan perasaan kepada Nadira. Kemudian hal itu mengharuskan Nadira putus dari kekasihnya. Tidak hanya berhenti di situ, terdapat beberapa masalah lain yang muncul dalam hubungan mereka, seperti beberapa rahasia besar yang mulai terungkap. Diam-diam, Dikta mengidap penyakit gagal ginjal yang menyebabkan umurnya diperkirakan tidak lama lagi. Penyakit itulah yang mengharuskan Dikta sering pergi ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Dikta merahasiakan penyakitnya tersebut tidak hanya kepada Nadira saja, melainkan ia merahasiakannya juga kepada teman-temannya. Tetapi lama-kelamaan rahasia yang Dikta sembunyikan terhadap temannya itu terungkap juga oleh temannya.
Tidak hanya itu saja, nyatanya hubungan mereka juga tidak direstui oleh Tuhan dan alam semesta. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Dikta dan Nadira tetap berjuang untuk mempertahankan cinta mereka. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk bersama. Oleh sebab itu, mereka ingin memanfaatkan waktu yang mereka miliki sebaik mungkin. Ditandai dengan keadaan Dikta yang makin hari makin melemah, penyakit yang menyerang Dikta tersebut sudah semakin parah dan sering kambuh. Walaupun Dikta sudah berusaha mungkin dan memiliki semangat untuk sembuh dari penyakitnya itu, tetapi Tuhan sudah berkata lain. Ia harus pergi meninggalkan kedua orang tuanya, teman-temannya, serta meninggalkan semestanya. Nah, sekian bocoran sedikit cerita dari buku yang telah saya baca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari novel Dikta dan Hukum ini yaitu: yang pertama, novel ini memiliki cover yang sangat menarik dengan pemilihan gradasi warna yang tepat dan memiliki ilustrasi yang menarik sehingga siapapun ingin membacanya. Yang kedua, jalan cerita dalam novel ini dikemas dengan sangat baik dan menarik, serta konflik yang terdapat dalam novel ini tidak terlalu berat. Yang ketiga, ending dalam novel Dikta dan Hukum sedikit menggantung sehingga penulis menambahkan special chapter yang terdapat pada halaman terakhir novel. Dan yang keempat yaitu karakter tokoh yang terlihat sangat realistis sehingga siapapun yang membacanya akan terasa semakin hidup dalam imajinasi. Setiap keunggulan pasti ada kelemahannya. Adapun kelemahan dari buku Dikta dan Hukum ini yaitu: yang pertama, latar waktu atau penempatan waktu yang kurang jelas sehingga membuat saya sebagai pembaca sedikit bingung saat membaca cerita ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, alur cerita pada novel ini sangat mudah ditebak sehingga saya sebagai pembaca dapat menebak adegan apa yang akan terjadi pada adegan selanjutnya. Dan yang ketiga, terdapat beberapa adegan yang terasa berlebihan seperti momen di mana saat Dikta meminta maaf di depan Kama Nadira. Cukup sekian podcast mengenai ulasan dari buku novel Dikta dan Hukum. Maaf apabila ada kata yang kurang tepat, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.